Oke, halo semuanya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 3 tahapan tes dari P3K. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk tes P3K tahun ini sebenarnya memberikan kita para guru itu kesempatan yang sangat besar ya. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan untuk mengikuti tes ini selama 3 kali, sebanyak 3 kali tes. Apabila kita tidak lolos pada tes tahap 1, maka kita berhak untuk mengikuti tes pada tahap yang kedua. Dan apabila kita tidak lolos lagi, kita berhak mengikuti tes tahap yang ketiga. Nah, setelah tes tahap yang ketiga ini kita tidak lolos juga, maka berharaplah pada keajaiban terakhir, nomor 4. Oke, nanti mari kita lihat apa sih keajaibannya. Kalau misalnya kita tidak lolos sampai dengan 3 tahap ini, tapi ada satu syaratnya. Syaratnya itu harus passing grade kita harus tinggi, kita harus memiliki nilai yang tinggi. Sebenarnya itu. Jadi untuk tes ini, mari kita belajar dan benar-benar berjuang untuk supaya kita bisa lolos dan mengisi tempat-tempat kosong dari setiap formasi yang ada. Oke? Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan tes P3K. Jadi yang pertama ini adalah tahap yang pertama. Jadi tahap tes pertama ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Nah, apa saja ketentuan dari tes yang pertama dan siapa saja yang berhak untuk mengikuti tes tahap yang pertama ini? Jadi tes tahap yang pertama ini hanya untuk honorer THK K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, jadi untuk yang pertama ini yang bisa mengikuti tes tahap 1 ini hanya untuk honorer K2 dan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Kemudian, mereka tidak dapat melamar ke instansi lain dalam arti tidak boleh dalam lintas kabupaten. Nah, jika kalian menonton video saya sebelumnya untuk tes tahap yang pertama ini, itu sudah ada ketentuannya. Jadi setiap guru bagi sekolah yang membuka formasi sesuai dengan bidang studi, jadi kalian harus melamar di sekolah tempat kalian mengajar. Kalau di sekolah kalian membuka formasi kalian, maka kalian harus melamar di sekolah tersebut. Tidak boleh melamar ke sekolah lain. Apabila ada 3 guru yang sama mata pelajarannya, maka kalian akan bersaing untuk mengisi tempat kursi P3K tersebut. Itu dia. Ada di video saya sebelumnya, silahkan dicek ya mengenai ketentuannya. Nah, kemudian yang kedua, jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik sesuai dengan calon pelamar, maka peserta harus melamar di formasi tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi, kita itu harus melamar di sekolah tempat di mana kita mengajar. Apabila di sekolah kita membuka formasi sesuai dengan mata pelajaran kita. Tetapi yang kita lihat poin yang ketiga, apabila formasi tidak tersedia, baik untuk sertifikat pendidiknya ataupun kualifikasi akademiknya ini tidak sesuai, maka kita dapat melamar pada formasi lain, atau kita bisa melamar ke sekolah lain, tetapi harus dalam satu instansi. Instansi di sini artinya satu kabupaten. Tidak boleh ke kabupaten lain. Itu dia. Jadi misalnya ini juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan ulang. Maksudnya di sini adalah misalnya saya mengajar pelajaran IPS di sekolah A dan sekolah saya tidak membuka formasi untuk pelajaran IPS, maka saya memiliki kesempatan untuk mendaftar di sekolah yang membuka, tetapi dalam lingkup satu kabupaten. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah tes tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap tes yang kedua, ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021. Siapa saja peserta yang berhak untuk mengikuti tes tahap yang kedua? Jadi pesertanya ini adalah semua peserta yang tidak lulus pada tes pertama. Nah, jadi ini adalah kesempatan kedua kita bagi yang tidak lulus pada tes tahap yang pertama.
kita berhak untuk mengikuti tes tahap yang kedua. Bagi kita semua yang sudah mengikuti tes tahap pertama, kita berhak untuk mengikuti tes pada tahap yang kedua. Peserta memperoleh kesempatan untuk memilih kembali formasi pada instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat atau kualifikasi akademiknya. Nah, jadi di sini kita memiliki kesempatan untuk kembali memilih formasi atau instansi yang masih belum terisi. Jadi nanti kita melihat lagi daftar formasi yang belum terisi. Kita boleh mendaftar di formasi tersebut. Ingat, untuk tahap yang kedua ini juga tidak boleh lintas kabupaten. Belum boleh untuk lintas kabupaten. Artinya tetap kita mencari sekolah yang sesuai dengan ijazah kita di dalam lingkup satu kabupaten, seperti itu. Kita lihat poin yang ketiga, khusus peserta dari honorer K2 ataupun guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, tidak boleh melakukan lintas kabupaten. Kemudian poin yang keempat, pelamar lulusan PPG melamar pada instansi sesuai dengan domisinya. Nah, jadi bagi peserta yang sudah lulus PPG, otomatis dia pasti memiliki sertifikat pendidik. Jadi dia harus melamar pada instansi yang sesuai dengan domisi tempat dia tinggal. Itu dia. Masih belum boleh untuk lintas kabupaten. Kemudian yang kelima, pengambilan nilai ini dari nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade yang kedua. Jadi diingat, tetap yang diutamakan itu adalah nilai tertinggi. Maka jangan lupa harus belajar mati-matian kalau memang kita ingin lolos pada tes P3K ini. Oke, ini adalah tes tahap yang kedua ya, sudah jelas siapa saja yang boleh mengikutinya dan di mana boleh kita melamarnya. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga ini akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021. Siapa saja peserta yang boleh ikut pada tes tahap yang ketiga? Jadi peserta tes yang ketiga ini adalah semua peserta yang tidak lulus pada tes yang kedua. Ingat, semua peserta yang tidak lulus pada tes yang kedua ini boleh lagi melamar untuk mengikuti tes pada tahap yang ketiga yang dilaksanakan pada Desember tahun 2021. Yang kedua, peserta mendapatkan kesempatan untuk memilih kembali formasi pada instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademiknya. Nah, jadi di sini kita masih memiliki kesempatan untuk memilih kembali di mana formasi yang masih belum terisi ya, yang masih belum terisi, yang masih belum ada orang yang lulus pada tahap 1 dan 2. Jadi kita bisa melamar di tempat tersebut. Apabila tempat tersebut sudah terisi, maka otomatis kita tidak bisa melamar di tempat tersebut. Kita harus mencari tempat yang belum terisi. Kemudian poin yang ketiga, seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk melamar pada instansi lain. Nah, jadi pada tahap yang ketiga ini, kita bisa mengikuti tes di lintas kabupaten. Tahu kan, paham maksudnya lintas kabupaten? Kalau kalian berada di Kabupaten A, ingin mendaftar di Kabupaten B, diperbolehkan. Jadi pada tes yang ketiga ini, diperbolehkan untuk mengambil formasi di Kabupaten tetangga atau Kabupaten di Pulau Seberang, terserah. Dan yang keempat, pengambilan nilai dari nilai tertinggi antara passing grade 1, 2, dan passing grade yang ketiga. Nah, ingat, lagi-lagi harus diambil nilai yang tertinggi. Oke? Semoga sampai sini paham. Jadi itu adalah ketiga tahap tes P3K. Siapa saja yang boleh mengikutinya, kemudian di mana kita bisa mendaftar. Jadi bagaimana pengambilan nilai, itu juga sudah sangat jelas sebenarnya kalau kita benar-benar membaca. Jadi intinya itu adalah kita harus membaca ya Bapak Ibu, jangan malas membaca. Kita selalu mengajarkan kepada peserta didik kita untuk rajin membaca, tetapi masa kita sendiri tidak mau membaca. Jadi kalau kita membaca, saya yakin kita pasti tidak akan mengalami kebingungan lagi. Jadi yang berikutnya ini adalah keajaiban yang saya maksud pada awal video tadi.
Nah, keajaiban ini adalah pengisian formasi yang kosong. Jadi setelah tes yang ketiga ini masih ada formasi yang belum terisi, maka dapat dilakukan optimalisasi dengan pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong didasarkan pada ranking penilaian sekolah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, jika masih ada yang kosong, maka akan dilakukan perankingan. Nah, jelas di sini ya, akan dilakukan perankingan. Jadi berharaplah pada keajaiban apabila kita memiliki nilai yang cukup tinggi untuk mengisi formasi yang masih kosong. Oke, sekian dan terima kasih mengenai penjelasan tahapan-tahapan dari tes P3K. Semoga semuanya sukses. Amin.